Rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu lagi dengan Cak Taufik Monyong di acara Cahaya Batin. Hari ini kita bersama saudara saya yang paling keren di Gresik, Pak Mul. Tapi aslinya dia di Surabaya. Baik, pemirsa Cahaya Batin, kita tetap di gerbang kesadaran Bangsa Jawa, yaitu di mana passwordnya selalu kita sampaikan, wong Jawa ojo nganti lali karo Jawane. Oh, Pak Mul paling seneng kalau disampaikan dengan ojo nganti lali karo Jawane. Bagaimana sekarang ini di lingkungan semua oh kon gak Jawa, oh kon wis lali karo wong Jawa, oh kon wis seperti itulah. Tetap di acara Cahaya Batin kita akan membahas aksara yang ke-11 yaitu Po. Tapi sebelum itu kita sampaikan, saya ingin berdiskusi sedikit dengan Pak Mul bagaimana orang-orang di masa tahun 2021. Nah, 2021 ini sudah banyak orang seperti apa? Apakah masih ingat dengan aksara Jawa atau sudah mek ngomong tok gawe bahasa Jawa tapi wis lali karo aksara lan hurufe? Gimana Pak Mul? Monggo. Kalau menurut saya pribadi, mengingat di tahun 2021 ini beda dengan tahun-tahun yang dahulu. Ya. Kalau orang tahun-tahun dahulu memahami aksara Jawa, arti Jawa itu apa, jelas banyak yang paham. Daripada di tahun sekarang 2021, ya. Justru orang banyak tidak memahami. Dan sekarang ini mungkin generasi muda mulai bergerak. Ya. Dengan adanya aksara Jawa, cara Jawa, bahasa Jawa, mulai saat ini mulai lagi bergerak lagi dari kalangan kaula muda ini untuk mempelajarinya. Ya. Pak Mul ini adalah orang Surabaya yang sekarang berdomisili di Gresik. Pada saat mudanya kan pernah ikut ketemu dengan tokoh-tokoh ritual dan spiritual Jawa. Sejauh ini yang dia sampaikan atau yang diajarkan itu seputar apa Pak Mul? Kalau mempelajari masalah Jawa yang diajari waktu di Surabaya, Jawa ya kejawen itu. Kalau orang spiritual, yang kejawen yang diajarkan, bukan bahasa Jawa yang intinya hono coro itu malah jarang diajarkan. Situ. Iya. Lalu seberapa banyak Pak Mul dalam pengetahuan sampean orang kejawen, orang yang masih laku Jawa itu sudah masih banyakkah atau sudah berkurang atau sudah tidak ada yang anak-anak muda menyimak atau gimana Pak Mul? Kalau menurut mata batin saya, justru orang spiritual, orang kejawen sebenarnya banyak. Kadang orang-orang ini jarang mau tampil, mempelajari dengan secara diam-diam. Gitu. Tapi kalau waktu satu suro, ini banyak bermunculan. Termasuk di pesarean-pesarean, toko-toko yang kuat zaman dahulu. Ini banyak bermunculan. Di mana saja Pak Mul? Ya contohnya kalau di Surabaya di Jalan Cempaka, Eyang Judo Kartono itu. Kedua kalau di pusatnya ya di Trowulan, Mojokerto. Ketiga di Gunung Penanggungan. Itu kalau nggak salah di situ spiritual tempatnya Mbak Mendek kalau nggak salah itu pun juga rame kalau suro-suro lagi bermunculan semua di kalangan orang spiritual. Gitu. Jadi sebenarnya banyak, cuma kalau tampilnya itu hari-hari tertentu aja. Kalau di daerah utara, di daerah mana Pak Mul yang sering
Kalau di daerah utara sini yang kebanyakan itu ya mulai dari Gresik, Lamongan, sampai Bojonegoro ya banyak. Masih banyak. Masih banyak karena nggak luput kota Gresik ini sampai ke barat ini wilayah wali. Wilayah wali, ya. Wilayah wali. Ya. Artinya dari tengah Surabaya ada, dari arah selatan ada, dari utara ada. Kalau di timur, Pak Mul? Kalau di timur, sepengetahuan saya sih, ya banyak juga. Di daerah mana? Daerah, kalau Mojokerto itu ya juga ada. Ya. Kalau timur, terus timurnya mungkin daerah Jember, Probolinggo, sampai ke arah Banyuwangi itu banyak juga. Ya. Terutama khususnya Banyuwangi. Itu yang paling banyak. Ya. Sampai tahun berapa itu? Mungkin kalau nggak salah zamannya ninja itu orang dibantai semua, orang pinter-pinter itu di daerah Banyuwangi yang dianggap dukun tidak bertanggung jawab apapun ini dibantai, saya tahu itu. Kalau daerah barat ke arah Mataram ya Pak Mulya? Yang jelas arah Mataram. Daerah mungkin Ponorogo, Madiun. Baik, pemirsa Cahaya Batin luar biasa. Kita membuat teringat bahwa jejak rekam para spiritual Jawa sebenarnya tersebar di tanah Nusantara, mulai dari Banyuwangi sampai ke Ngawi, mungkin dari Gresik, Lamongan sampai ke daerah Blitar atau Malang. Nah, apa sebenarnya yang menjadi kegelisahan kita? Kegelisahan kita sebenarnya sederhana, bahwa problem kita wong Jawa wis akeh sing lali karo Jawane, kita fokus kepada ilmu pengetahuan spiritual, bahwa ngomongnya Jawa tapi saiki memulai dari makna filsafat apa yang ada saya cantolkan ini adalah aksara Jawa. Nah, saya akan memulai dengan aksara ke-11. Pak Mul izin saya kepingin buka tentang aksara ke-11 dalam pembahasan Cahaya Batin, yaitu Po. Nah, Po ini adalah apa? Hurufnya seperti ini. Karena ini tinta spidol, jadi mohon maaf spidolnya sangat terbatas, pakai tinta stempel. Nah, Po di dalam arti yang paling dalam adalah papan kang tanpa kiblat. Mengacu pada yang disampaikan Pak Mul tadi, ini cukup relevan pembahasan kita hari ini. Papan kang tanpa kiblat itu adalah hakikat Allah ada di segala arah. Jadi ada di timur kita melihat orang-orang saudara kita juga mengabdi dan berhamba kepada Allah. Ke barat juga ada hamba-hamba Allah. Ke utara ada hamba-hamba Allah. Ke selatan juga ada hamba-hamba Allah. Dan di seluruh arah ini adalah para hamba Allah yang sama-sama memuji dan mengabdi kepada Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta alam semesta ini sendiri. Nah, pemirsa Cahaya Batin, cukup menarik apa yang disampaikan Pak Mul, bahwa spiritualis itu berkumpul pada saat-saat tertentu ya Pak Mul ya. Di bulan Suro mereka melakukan upacara. Nah, di bulan Suro itu kalau tidak salah itu di bulan apa ya Pak Mul ya? Kalau di Sumama di bulan Masehi. Kalau kita semua kan sudah lupa semua di bulan Masehi. Bulan apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau kemarin juga salah. Iya, Februari. Suruhan kemarin Februari. Februari bulan apa? Februari di angka Masehi. Berarti 02 Februari 2021. Tanggalnya mungkin ingat tanggal kemarin Pak Mul. Kita kan coba tulis. Kita tanggalnya nggak tahu juga, lupa. Kira-kira di tanggal berapa ya Pak ya? Tanggalnya yang pasti kita kurang tahu ya. Cuma bulannya bulan Februari. Ya, bulan Februari, tapi kadang-kadang orang berjalan itu nggak harus di tanggalnya itu. Iya. Kalau ketetapan bukanya tanggal berarti mungkin tanggal 1 Februari saja ya Pak Mulya. Berarti kita akan memulai dari angka 1 bulan Februari 2021. Nah, berarti kita akan memulai dari angka tersebut. Berarti 01 02
Sorry Pak Mul. 2021. Berarti 2021. Ini adalah tanda suro dimulai, karena Pak Mul menyebutkan bahwa suro itu dimulai tanggal 1, ngikuti semua. 1 bulan itu adalah peringatan suro. Karena kawan-kawan saya sendiri juga melakukan upacara sampai kepada titik tanggal berapa itu tergantung perjalanan. Ada yang melakukan temama 3 hari, ada yang melakukan 5 hari, ada yang melakukan 7 hari, dan minimal melakukan 1 hari. Minimal. Wong Jawa ya Pak Buryo. Wong Jawa minimal melakukan 1 hari dalam peringatan suro. Suro itu sendiri kemarin kita ada ritual dengan kawan-kawan di Surowiti Gresik, tempatnya Pak Mul juga sih sebenarnya. Surowiti, suro sifat, suro ini badan, witi ngawiti badan, ngiling kang maha kuwasa. Ketemune engko Sunan Kalijaga tempat tilase karo Empu Supo. Empu sopo? Sopo empumu? Nah itu tuh cukup menarik nanti pembicaraan kita. Namun yang harus kita pahami bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Mul di Gresik ini, tokoh spiritual memang sangat banyak, tapi dia berjalan dengan sendiri-sendiri. Dengan cahaya batin, semoga Pak Mul bisa mengajak kawan-kawan para spiritual, para laku Jawa, mungkin generasi milenial untuk mengingat-ingat aksara Jawa. Monggo Pak Mul, saran kepada para pemangku adat budaya leluhur Jawa, apa yang harus dilakukan? Sarannya? Kalau menurut saya saran, ya seharusnya orang spiritual itu juga harus memahami aksara Jawa dan tahu Jawanya. Intinya di situ. Kalau kita orang spiritual nggak memahami aksara Jawa dan intinya Jawa, nggak mungkin bisa berjalan. Betul. Dan nggak mungkin bisa tahu makna dan artinya. Betul. Kayak gitu Pak Tobek. Untuk meyakinkan agar para spiritual mengikut, apa yang harus dilakukan? Memberikan pembelajaran kepada milenial atau apa? Ini untuk khusus kepada milenial, saran dari Pak Mul, silakan Pak Mul. Seharusnya para milenial ini merekrut merekrut para tokoh-tokoh spiritual supaya untuk bergabung dan intinya untuk memahami aksara Jawa atau kejawen. Biar masing-masing orang spiritual ini bisa paham betul dengan aksara Jawa dan artinya Jawa. Betul. Saudara pemirsa Cahaya Batin, kita sudah tulis Hono Coroko Toto Sawolo Po yang angka ke-11 disampaikan oleh Pak Mul sangat dalam bahwa papan kang tanpa kiblat di semua arah adalah adanya kekuasaan Allah. Di semua arah hakikat Allah ada di segala arah. Maka seharusnya dari pengetahuan ini kita meminta kepada semua, termasuk pemerintah ya Pak Mulyo. Pemerintah, mbok yo diajarilah arek-arek nom-nom iku lewat sekolah, lewat les-lesan, lewat padepokan untuk belajar tentang aksara Jawa. Pak Mul, mungkin ini saran kepada pemerintah, khusus kepada pemerintah Indonesia agar lestari ajaran Jawa, huruf Jawa, dan aksara Jawa. Monggo Pak Mul. Saran kepada pemerintah biar iki iso diuri-uri, iso dikenali dan iso dipelajari Pak Mul. Saran saya untuk pemerintah satu, ya harus menyediakan sarana-sarana tempat untuk belajar aksara Jawa dan ilmu kejawen. Itu sebenarnya harus ada dan sarana-sarana itu harus benar-benar ada supaya bisa dimanfaatkan sama orang-orang banyak yang paham dengan aksara Jawa dan ilmu Jawa. Intinya kayak gitu Pak Taufik. Nah. Saudara pemirsa Cahaya Batin, Pak Mul kalau bisa, kalau boleh tahu, kalau di dalam huruf Pak Mul lahir tanggal berapa, bulan berapa? Biar nanti Pak Mul kita paksa untuk menulis angka dan tanggal dalam aksara Jawa. Tanggal berapa Pak Mul? Saya lahir tanggal 10 bulan 6. 10 bulan 65. Bisa nulis aksara Jawa Mul? Sudah lupa?
Kalau saya lupa. Iya. Baik. Ini adalah bukti bahwa kita sekarang ini yang tua saja, saya dan Pak Mul sudah mulai agak lupa. Bagaimana kaum milenial? Tanggal berapa Pak Mul? Tanggal 10. 10. Oke. Bulan 6, 06. 06 ya. Ya. 1965. 5. Oke. Jadi ini kita akan mengambil sebuah pembelajaran bahwa Pak Mul aja di tanggal lahirnya saja lupa dengan aksara Jawa, apalagi saya. Saya ini baru kemarin-kemarin mulai belajar secara intensif untuk mengenal huruf, mengenal setiap hari. Selalu berkomunikasi dalam angka dan aksara Jawa. Cahaya batin, semoga pertemuan saya dengan Pak Mul, dadi mulya kabeh kahananing urip, dadi mulya kabeh bangsaku, dadi mulya kabeh negaraku. Mandar mugi tansah pinaringan teguh rayu, selamat sedaya sanak katang putra wayah sing bakalan muji marang Gustine. Mandar muka dadi welas asih, luhur budi lan wicaksana. Matur nuwun Pak Mul, matur sembah nuwun rahayu. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.